segala problem hidup kita. Kita harus merubahnya sekarang. Kita harus merubahnya, saudara. Tidak ada waktu lagi. Kesempatan kita di dunia ini 70-90 tahun. Sangat singkat, bagaikan uap, sebentar terlihat, sebentar lenyap. Justru kesempatan yang singkat ini, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat kita hidup. Agar kita bisa layak di hadapan Bapa di surga. Agar kita bisa menyenangkan dan menyukakan hati dan perasaan Bapa di surga. Bukan nanti setelah kita mati, saudara. Tidak cukup dengan kita percaya saja. Percaya harus ditunjukkan dengan perilaku kita. Percaya harus ditunjukkan dengan perubahan kehidupan kita. Percaya harus ditunjukkan dengan bagaimana kita menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudara dan saya, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Lihat saudara, orang-orang yang ngefans dengan tokoh-tokoh tertentu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Kehidupan kekristenan kita pada saat ini saudara, begitu banyak orang percaya hanya mau didengar. Orang yang hanya mau didengar, dia selalu merasa bahwa dalam dirinya, dia yang paling benar. Dia yang paling hebat. Dia yang paling suci. Dia yang paling kudus. Saudara, justru banyak kita menemukan orang-orang percaya pada saat ini dia hanya mau mendengar, tapi dia tidak pernah mau mendengar nasihat-nasihat dari orang lain. Di dalam kehidupan kita mengapa bisa ada orang-orang seperti ini? Karena di dalam kehidupan dia, saudara, dia menerima semua yang dia dengar sejak dia kecil sampai dia dewasa hanya untuk menyukakan dirinya. Sehingga di dalam kehidupannya, dia hanya terus mengejar segala fasilitas dunia ini. Bahkan dia mengejar yang namanya kehormatan, dia mengejar yang namanya kekayaan, dia mengejar yang namanya karir, bahkan dia mengejar yang namanya segala fasilitas yang ada di dunia ini. Dan bukan hanya mengejar, bukan hanya berusaha untuk memiliki, tetapi yang lebih parah, dia terikat dengan semua itu. Apakah saudara terikat dengan semua itu? Hanya saudara dan saya, kita masing-masing pribadi yang bisa menjawab, apakah kita terikat? Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru di dalam kehidupan kita, saat kita mendengar semua yang menyenangkan hati kita, kita merasa nyaman. Ketika kita mendengar semua yang membuat kita bahagia, kita merasa enjoy. Tetapi ketika kita mendengar bahwa itu semua harus kita lepaskan, kita tidak bisa menerimanya. Saudara, terlihat bagaimana orang-orang yang mereka hanya maunya didengar. Berbicara orang yang hanya mau didengar, dia ngomong sendiri, saudara. Dia tidak pernah mau mendengar nasihat. Apa yang dia perkatakan, dia merasa bahwa perkataannya itu yang paling benar. Tetapi dia tidak pernah belajar bagaimana dia mendengarkan orang lain. Orang-orang yang hanya seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kesombongan luar biasa. Dia memiliki arogansi yang luar biasa. Dia merasa bahwa dirinya yang paling benar dalam kehidupan ini. Dia pelihara keegoisannya. Dia pelihara kecongkakannya. Saudara, orang-orang yang egois justru dia merasa bahwa perkataan dia yang benar. Sehingga harus didengarkan. Sehingga dia tidak pernah bisa mendengarkan perkataan orang lain. Dia hanya mau didengar dalam kehidupan ini. Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita tidak bisa seperti itu. Berapa banyak sekarang orang percaya datang kepada Tuhan, dia hanya mau didengar. Bagaimana contohnya? Ketika saudara punya masalah, datang kepada Tuhan, berdoa, pagi-pagi atau saat teduh berdoa, lalu mengatakan kepada Tuhan bahwa punya masalah, punya problem hidup, menceritakan terus sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita tidak pernah berhenti mendengarkan apa sih yang menjadi keinginan Tuhan. Mendengarkan apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belum selesai atau bahkan kita belum mendengar pernyataan Tuhan dalam doa-doa kita. Justru kita sudah ngomong lagi masalah kita yang satu. Masalah satu belum selesai, kita ngomong lagi masalah yang satunya lagi. Masalah satunya lagi kita belum selesai, kita ngomong lagi masalah satunya lagi. Kita menuntut terus terhadap Tuhan.
Kita ngomong terus. Saudara, orang seperti ini hanya mau didengar di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mau mendengar, apalagi dia mendengar suara Tuhan, mendengar keinginan Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya kita masih ada di posisi ini, berarti kita masih memelihara keegoisan di dalam kehidupan kita. Justru kita masih merasa kita yang paling hebat. Justru kita di sini belajar selalu bagaimana kita membutuhkan Tuhan. Tapi saudara dan saya, ketika kita ada di posisi ini, kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan pun membutuhkan saudara dan membutuhkan saya. Untuk apa? Untuk kita mengikuti keinginan-keinginan Bapa. Untuk kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak orang percaya pada saat ini justru dia merasa bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia memerlukan Tuhan. Dia tidak pernah sadar bahwa Tuhan pun membutuhkan saudara. Tuhan membutuhkan saudara agar saudara bisa menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya. Caranya bagaimana? Saudara harus berubah menjadi serupa seperti Kristus. Berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, sangat sulit, bahkan mustahil. Tapi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita punya komitmen, kita punya keinginan, kita mau melakukannya, segala sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, baru kita bisa menyukakan dan menyenangkan hatinya Dia. Saudara, begitu banyak di antara kita datang, kita berkeluh kesah, kita lapor sama Tuhan, kita punya masalah, kita punya problem hidup, minta tolong Tuhan selesaikan. Tapi berapa banyak dari kita justru datang kepada Tuhan, tanya, Tuhan, apa yang butuh aku lakukan sekarang ini? Apa yang harus aku perbuat saat ini, hari ini, agar aku menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga? Saudara, kita tidak pernah menyadari di dalam kehidupan kita ini, keegoisan kita selalu mau menceritakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mau mendengarkan keinginan Tuhan agar kita lakukan dan kita selesaikan ketika masih ada kesempatan hidup di muka bumi ini. Saudara, marilah, waktunya singkat. Kalau selama ini kita datang hanya mau menceritakan kepada Tuhan segala problem hidup kita harus merubahnya sekarang. Kita harus merubahnya, saudara. Tidak ada waktu lagi. Kesempatan kita di dunia ini 70-90 tahun. Sangat singkat, bagaikan uap, sebentar terlihat, sebentar lenyap. Justru kesempatan yang singkat ini, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat kita hidup? Agar kita bisa layak di hadapan Bapa di surga. Agar kita bisa menyenangkan dan menyukakan hati dan perasaan Bapa di surga. Bukan nanti setelah kita mati, saudara. Tidak cukup dengan kita percaya saja. Percaya harus ditunjukkan dengan perilaku kita. Percaya harus ditunjukkan dengan perubahan kehidupan kita. Percaya harus ditunjukkan dengan bagaimana kita menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudara dan saya, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Lihat saudara, orang-orang yang ngefans dengan tokoh-tokoh tertentu, dia berusaha mengikuti gaya hidupnya, perkataan-perkataannya, perilakunya, dia berusaha untuk mengikutinya. Bahkan tidak sedikit orang yang mungkin berusaha untuk menyamai atau menyerupainya. Kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru saudara harus berubah seperti Dia. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lihat? Apa yang kita perkatakan? Apa yang kita lakukan? Hendaklah seperti Kristus. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Di waktu yang sangat singkat ini. Justru kita harus banyak untuk selalu mendengar. Jangan hanya mau didengar. Banyak bercengkrama dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Tanya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, kalau selama ini kita hanya menceritakan dari hari demi hari masalah kita, sakit penyakit kita, tantangan kita, problem hidup kita, sekarang rubahlah. Tidak usah khawatir dengan segala masalahmu. Ingat, burung pipit di udara saja dia pelihara. Bunga bakung di padang pun dia dandani. Apalagi masalah saudara dan masalah saya. Dia pasti sudah menyiapkan jalan keluarnya. Justru yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pertanyakan, yang harus kita perkarakan
Apa yang membuat hati Bapa di surga menjadi suka dan senang, yang harus kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Saudara, mari transformasi cara berpikir kita. Kalau selama ini kita hanya mau didengar, selama ini kita hanya mau ngomong sendiri kepada Tuhan, sekarang berubahlah. Mari kita belajar untuk mendengar keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan marilah saat ini kita mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan kita sama-sama berjuang untuk melakukan selagi masih ada kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam.